Halo guys, good morning. Ini kalau aku udah pakai helm, kalian pasti tahu aku mau ngapain. Yap, bener, aku mau pergi touring. Hari ini kita mau kembali lagi ke Malinau untuk nemenin teman aku yang mengejar cintanya. Nah ini nih temanku nih yang mengejar cintanya nih. Halo guys. Lubek. Halo guys. Jadi aku seperti biasa tetap pakai Satria andalanku dan Lubek pakai Fiction. Jadi karena motor dia lebih proper, tangkinya besar. Jadi kalau motor habis bensin, nanti aku minta punya dia. Sepertinya langit bersahabat dengan baik sama kamu, Bek. Ya diberkati, Bek, perjalanan, Bek. Emang kayaknya disetujui buat berangkat ini. Walaupun banyak cobaan ya. Walaupun banyak cobaan. Dia tuh ini tuh baru tau. Dia tuh beli berjuta-juta nih. Gara-gara last minute rusak. Enggak. Belum sejam kita jalan nih. Kenapa? Motor mati nih. Astaga. Plat D loh. Mau main-main sama plat KT. Baru belum ada sejam jalan, ternyata trouble. Gimana asisten mekanik? Wah, saya ini mekanik road race. Nah, cuman Sikring putus selesai. Untung ada mekanik mana handal. starternya tuh? Wih, Mana ya? Nyaman. Mana ya? Mantap. Oke, jadi perjalanan sedikit terhambat karena ternyata kiproknya Lubek ini rusak. Nah, karena ini konslet, jadi sekring di sini ini putus terus. Terus akhirnya aku coba ambil dari sekring motorku putus juga. Akhirnya setelah dicari-cari ini rusak, ya udah ini kita cabut, kita ganti pakai yang lama. Nah, sekarang udah bisa nyala. Tuh, udah bisa nyala. Nyala ya, udah bisa gas. Oke, selamat siang. Sekarang udah jam 11. Baru nyampe Bontang gara-gara motor Lubek itu trouble. Nah, di simpangan Bontang ini tuh ada Indomaret. Indomaretnya itu ternyata ada Point Coffee. Jadi kita akan kopi dulu. Nah, ini asik. Let's go. Nah, setelah habis ngopi-ngopi, akhirnya kita OTW lagi. Kita langsung ke Sangatta, dan di Sangatta kita makan siang di KFC Sangatta. Oke, bagaimana, Bek? Aspal Kalimantan, Bek? Capek. Betul, capek. Astaga, ini kita berapa jam loh ini baru sampai sini, Bek. Nah, jadi aku sama Lubek kita udah sampai Sangatta. Tadi kita makan di KFC Sangatta terus. Sekarang kita lagi ada di bengkel karena tadi kan Bengkel tadi rusak. ya kiprok tadi tuh rusak. Nah, memang ada kiprok cadangan, cuma memang gak sehat juga. Jadi daripada kita ke bengkel buat ganti kiprok. Terus di tengah jalan ternyata bearing gearku itu kayaknya udah mau rusak, jadi sekalian diganti. Ini udah dinaikin rodanya. Terus ini akan ngecek di gear sini tuh ada di nap gear tuh ada bearingnya juga. Jadi itu kayaknya tuh mau diganti. Nah, setelah urusan bengkel selesai, kita langsung OTW lagi lanjut, dan ini kita isi bensin. Nah, habis itu Lubek itu pengen banget lihat mobil-mobil gede yang biasa ditambang itu loh. Orang Jawa udah pernah lihat tambang sama mobil dia. Iya, mau lihat tambang di. Mau video katanya ya. Apa sih yang mau dilihat ini enggak? Jadi ini jam 5:30, kita belum sampai Wahau karena banyak drama sih ya. Iya, betul. Banyak drama. Terus ini lagi berhenti karena aku sakit gigi banget. Jadi akhirnya minum obat. Terus kita lagi nonton sunset tuh. Lihat sunset. Goks. Lemas gak, Bek? Lemes asli. Ini loh nggak tinggi. Oke, jadi sekarang kita ada di namanya tuh Gunung Pudung. Nah, ini tuh terkenal banget karena gunung itu sangat tinggi. Nah, jadi ini masih naik lagi ya. Dan kalian tahu dulu Gunung Pudung itu setinggi yang di atas sana. Terus dipapas tuh jadinya kayak gini. Terus dulu jalannya kecil, sekarang udah lebar. Ini kenapa? Oh, ancur-ancur ini. Ah. Nah, ini biasanya kalau naik dari sana, sini kan tinggi banget nih, terus muter. Ya. Nah, kalau nggak kuat biasanya mereka tuh temundur,
gitu. Makanya banyak-banyak bekas ban tuh mengendur, baru dar, dengarkanlah. Iya. Mana mukamu, Bek? Oke. Gelap banget. Jadi ini sudah 6:30, ini langit gelap banget ya. Kita mau adu-aduan lampu. Ayo, lampu Lubek dulu. Aku mah. Ya. Lampu kecil segini. Oke, lampu utama, Bek. Boleh. Lampu jauh mana? Oke, boleh. Ke lampu kecil dulu. Langsung kelihatan loh, Bek, jalanan lah. Lampu utama tambah D2. Lampu jauh. Bar. Mati. Nyala. Oke, setelah main-main lampu tadi, kita langsung OTW malam-malam menuju Wahau. Nah, ini jadi kita jalan malam kurang lebih berapa jam gitu, aku lupa. Tangki aja besar, isi bensin eceran. Cuaks. Tangki doang besar, isi bensin eceran. Kurang perhitungan. 16.000. Mau kemana, Bapak? Pindahan. Gara-gara Panas. panas apa? Apa yang panas? AC-nya. AC-nya nggak dingin. Jadi lebih panas AC-nya apa ngeliat dia sama lain? Oke, lu Bek, makan apa kita malam ini? Sebenernya. Ih, kamu udah kayak gembel ya terus. Iya kah? Capek bu. Capek ya? Capek. Capek ya? Om dari mana, Om? Kita dari Kalbar. Wih, Kalbar jauh lagi daripada kita, Bos. Masih Kaltim ini. Sama. Sedap betul ya, lapar kah? Emang enak. Setelah selesai makan, kita langsung balik penginapan. Kita nginep di penginapan 3 saudara dan itulah ending dari day 1. Oke, welcome to day 2. Jadi ini kita lagi siapin barang. Tapi sebelumnya tadi pagi kita potong-potongin sarung tangan Lubek supaya dia bisa main HP di jalan dan bisa rekam-rekam lebih leluasa. Oke, good morning. Sekarang sudah jam 8.16. Actually kita tuh bangun lebih agak pagi sih, cuman siap-siapnya yang lama sama ngobrol. Ternyata touring berdua tuh lebih makan waktu lebih lama ya, karena ya lebih enjoy the ride aja sih. So ini tadi malam tuh hujan banget, petir, ngeri, serem. Nah, ini udah cerah banget sekarang. Jadi kita akan lanjutkan perjalanan. Nggak tahu mau langsung sampai Malino atau mau ke Berau dulu atau mau di Tanjung Selor dulu, kita nggak tahu. Kita pokoknya jalan aja. Nggak setting target juga. Sesampainya, secapeknya, seseru-serunya, senyaman. Pagi kita dimulai dengan cerah. Lalu habis itu kita isi bensin dan kita sempetin untuk mampir ke Indomaret untuk sarapan. Alright, welcome to day 2. Jadi kita nih udah mau jalan ya dari Wahau ya. Terus kita mampir di Indomaret, kita mau sarapan dulu bentar. Terus tadi malam tuh hujan, jadi semoga jalannya nggak becek-becek banget atau nggak licin-licin banget. Di Lubek berlindung karena dia takut matahari, tapi aku pengen menikmati matahari pagi. Emang kamu es krim? Sarapan dulu. Katanya mau di video, katanya mau bagi biar kelihatan baikin motor sendiri. Nah gitu. Ngasih isolasi aja tuh loh, nggak susah. Jadi touring kali ini tuh sebenarnya touring pertamaku yang jauh dan bersama orang lain. Biasa kan aku touring tuh sendirian. Ternyata touring sama orang lain itu cukup menyenangkan karena selain ada teman ngobrol di jalan, juga ada yang bisa rekam-rekamin. Selama ini kan aku rekam-rekam sendirian. Lalu Lubek ini bisa aku bilang teman touring yang baik. Aku juga seneng ngelihat dia kayak senang banget di jalan itu, kayak menikmatin banget di jalan. Biasa aku tuh touring kayak ngebut-ngebut banget, tapi karena sama Lubek itu jadi lebih santai, lebih bisa ngelihat kiri kanan, lebih banyak berhenti juga. Bagus banget Gimana Bek? Gila gokil sih. Walaupun banyak sawit ya. Iya, banyak sih. Seenggaknya keren lah. Duduk. Panas. Ngapain tuh? Upload. Sinyalnya di sini lah. Situ kah? Iya, sinyalnya di sini. Apa yang terjadi sih? Lihat jalannya. Apa itu Bek? Putih-putih terbang tuh Bek? Binatang ke bukan? Apa tapi? Bukan juga. Apa ini? Kalau pakai apa ini? Di atas banyak.
kulit buahnya gitu loh. Masa? Mm-mm. Berani pegang nggak, Bek? Belum berani. Kenapa? Takut. Enggak, jangan. Terkontaminasi. Ini di dalam hutan kita. Berhenti dulu. Dari Samarinda. Jadi aku mau permak lepis. Enggak canda, Mas. Oh. Push. Hai. Oke. Kuahnya enak, Bek. Ini namanya warung makan Berkah Lestari. Tuh, ada menunya. Terus lucunya apa ya? Ini kayaknya printingnya sama-sama ini. Sama-sama ini. Sama-sama ini. Bek, kira-kira kita makan berapa, Bek? 100. Oke, mari kita lihat ya. Lalapan dapat kuah. Setelah makan kita lanjutkan perjalanan. Ini masuk di dalam daerah Kelai. Jadi Kelai ini lumayan terkenal kalau jalur Samarinda Berau. Nah, serunya di Kalimantan itu selain kita dapat aspal, kita juga dapat jalan yang kayak gini jelek. Bahkan kadang-kadang kita tuh bisa dapat jalan-jalan tanah. Itu yang menambah keseruan kita untuk motoran di Kalimantan. Setelah itu nggak berapa lama kita sampai di Berau. Oke, jadi kita udah sampai Berau. Ini lagi di Indomaret minum hydrokoko, bukan sponsor. Kita cari dulu mana Bek. Loh, Bek. Nyari apa, Bek? Cari kesegaran. Oh, anjir, ngadem dia. Ide yang bagus. Segar. Segar. Ini basah. Karena ya emang gitu udah kalau touring. Memang mau ke mall. Kalau kamu basah di rumah sana. Kita datang. Kan kena prank cuaca kan? Udah aku bilang. Besok pakai jas hujan. Oh, basah dikit aja nanti kering di jalan. Setelah dari Indomaret tadi kita langsung menuju ke Tanjung Selor. Kita nggak berhenti di Berau karena emang ngejar waktu juga. Jadi sambil menikmatin senja, kita lihat matahari terbenam di jalan juga. Dan akhirnya sampai pada malam hari, kita coba kontak beberapa teman. Akhirnya kita ketemu Stephen Lee dan Livi untuk makan bareng. Oke, selamat malam. Ini di day 2. Jadi kita udah nyampe di Tanjung Selor. Dan kita nih mau makan nih. Jadi kita udah jalan sekitar jam 8 sampai ke jam 7. Artinya kita udah jalan setengah jam. Nah, terus kita ketemu sama teman kita dari Samarinda nih. Stephen Lee, Livi, halo. Jadi kita dari makan Lamongan nih guys. Ini namanya Lamongan. Nih, WR Putrajaya 69. Wih, kenapa Mas namanya 69, Mas? Oke, nih ada ini menunya. Gue makan nih, makan guys. Baik, masih. Ini sehat. Ini kurus tapi anjing laparan kamu, Cok. Makan tenaga, habis tenaga, isi bensin. Nah, baru banget kita kelar makan mau OTW ke Malinau. Ternyata tali gasnya Lubek ini putus di jalan, jadi kita harus cari bengkel. Untung masih ada. Ya dasar Lubek ya, drama lagi. Loh, Bek, ini loh nggak kayak kabel gas cuy, kayak kabel listrik nih. Iya kan Harus seling. Astaga, kamu nih makanya ori, utamakan ori. Setelah menghabiskan waktu yang agak cukup lama di bengkel, akhirnya kita mau nggak mau kita start karena kita udah males banget kalau harus nginep lagi. Jadi kita gas malam-malam. Ini sekarang jam 1.31. Kita masih di mana, Bek? Di tengah hutan ya. Ngapain, Cok? Capek gak sudah? Iya, semangat itu. Nah, lihat lah. Anunya lah. Kabutnya lah. Tuh, wow. Tuh, kosong banget. Dan kita melanjutkan perjalanan dengan segala gelap dan kabutnya. Lalu kita sampai di Malinau itu kurang lebih jam 3-an. Jadi itulah penutup untuk day 2 kita. Oke, welcome to day 3.
Ini kita lagi ada di Hotel MC di Malinau. Kita di sini cuma 1 hari karena nggak bisa lama-lama karena nggak bisa ini ada yang booking penuh katanya. Jadi kita akan cari pindah hotel. Terus tadi kita di sini tuh sampainya jam kurang lebih jam 3 malam gitu. Jadi kita akan pergi cari penginapan, terus kita akan jalan-jalan sedikit ke Malinau. Oke, jadi kita gagal dapat kamar di penginapan Cahaya. Tadi mau DP 200.000 tapi nggak diterima gara-gara harus DP-nya full 240. Kira kita nggak dapat kamar. Terus sekarang kita mau jalan lagi cari penginapan. Oke, kita udah dapat penginapan. Akhirnya kita nginap di hotel apa deh, namanya Bek? Hawkway. Hah? Hawkway. Mana ada kayak gitu bacaan? Masa gitu bacaan? Gak tau. Hawkway. Hari itu Malinau panas banget. Tuh, dar. Anjing. Ini hotelnya namanya Hokiwa. Semoga jadi hoki. Oke, setelah drama perhotelan, akhirnya Lubek ketemu dengan cintanya yang dikejar-kejar selama ini. Kita kebetulan ada Irau, jadi kita mampir. Oke, good night semua. Ini aku lagi ada di apa namanya, Ci? Irau. Irau. Oh, bukan Irau. Irau. Pokoknya Irau. Yang bahasanya gitu ya? Ya. Jadi kita lagi ada di Irau, Malinau. Jadi sebuah fakta ya. Sebuah fakta, ini fakta. Kaju mau makan apa? Hah? Mau makan apa? Nasi atau mie, terus nasi babi atau nasi apa? Oh, ada babi, guys. Kalau mau nasi babi lihat sini. Oke, yaudah lihat situ yuk. Pokoknya intinya Malinau ini panas banget, sampai malam juga panas. Jadi kebetulan banget pas kita datang tuh ada Irau yang ke-10 dan HUT Malinau yang ke-24. Jadi Irau ini mungkin lebih ke pesta rakyat atau apa gitu ya. Pokoknya tuh banyak banget orang jualan, terus ada makanan, ada souvenir dan lain-lain. Terus juga pameran-pameran dari dinas-dinas. Wah, bazar gitulah pokoknya intinya. Oke, jadi intinya di sini itu ada Irau ya, tapi lebih intinya lagi aku di sini itu jadi third wheel. Alias kalau dalam bahasa Indonesia itu jadi obat nyemek ya. Nih orang pacaran. Ini namanya mie gabat. Tapi ini ya aku bilang ini rekomen enak banget di Malinau. Harus cobain. Jadi kayaknya aku kalau ke Malinau aku udah tahu aku mau makan apa. Aku mau makan mie gabat. Oke, jadi itu aja untuk day 3. Dengan berakhirnya pesapnya Lubek malam ini, itu mengakhiri juga hari ketiga kita di Malinau. Oke guys, welcome to day 4. Hari ini kita tetap masih di Malinau, tetap masih di Hotel Hokiwa. Hari ini schedule-nya mau makan siang di rumah pacarnya Lubek. Terus kemarin protes panas, hari ini mendung. Tuh. Mendung cloudy. Enak sih, dingin jadinya. Let's go. Oke, udah nyampe di rumah Eci. Bek, gimana Bek? Nah, rumah Eci ini habis kebanjiran katanya, itu segini nih tinggi banjiran nih. Segini nih. Which is seleherku. Tinggi banget katanya. Jadi ini semua katak banjiran. Ini kalau motorku di sini ya, tenggelam sudah motorku. Leherku segini. Parah. Bek. Oke, sekarang kita sudah di rumah Eci. Kita akan lihat ternyata di rumahnya banyak foto-foto. Ini ada yang 2019. Terus ada yang Eci masih kecil. ada Benita. Terus ini juga ada, kecil banget sih Eci. Ben, halo Ben. Sudah ini sama makan, kau berkati makan Tuhan. Terima kasih juga atas keluarga si tante Ani yang sudah menyiapkan makanan ini.
Terima kasih khusus. Ya, amin. Amin. Mari makan. Ih, dimasakin today. Eci masak today. Itu ada apa nih? Terong, udang, sayur. Wah, the best. Gimana, Bek? Nyam nyam. Oke, ini drama lagi motor robek. Jadi kan kemarin kabel gasnya putus, terus kita tuh akhirnya cari kabel holder gas yang original. Nah, dapat. Jadi setelah dicari-cari, nah ada di Sumber Makmur Motor yang di Malinau. Ini posisinya depan bandara. Di sini tuh banyak jual part-part ori. Yamaha sih, nggak tahu part yang lain. Di gimana, Bek? Mana dapat nggak holder orinya? Masih dicari. Dapat nih holder ori asli dari Minda. Tuh. Dari Minda. Oke, drama perholderan dimulai lagi ya, Bek. Oke, ini akhirnya nyampe bengkel. Bagaimana, Bapak? Ya, Lagi-lagi. dengan segala perbengkelan, dunia perbengkelan ini. Bagaimana, Mas, pemasangan, Mas? Rumit. Rumit. Seperti kisah cinta Anda. Rumit. Mana? Punya opini tadi. Oke, rekomendasi warung bakso dan mie ayam. Nah, ini namanya warung Goyang Limbah Mas Jarwo. Wah, ini oke nih, approve by me. Enak. Oke, good morning semua dari Malinau. Jadi ini hari kelima, day 5. Kita akan get back. Tapi sebelumnya kita mau mampir dulu di Tanjung Selor. Jadi sampai ketemu di Tanjung Selor. Hari ini sarapannya masih gua kan. Telur sama today, today nih. Kemarin today yang masak Casey, sekarang sedap kita mama Casey. Gimana, Bek? Enak? Tips panjang umur. Hah? Tips panjang umur. Baca di Mazmur Kena ayat kan? pasal 43 Ah. Tidak. Dalam perjalanan Tuhan pimpin mereka dengan selamat, jauhkan dari arah melintang, tantangan dan sebar perjalanan. Pimpinan Tuhan. Wah, air terjun lah. Wah, ini kayak air terjun yang orang bilang tuh kalau pulang dari Malinau tuh kelihatan. Keren sih. Mampir kita ke Gunung Rian nih, Bek. Jadi tanpa berlama-lama kita cari jalan masuknya dan ketemu namanya air terjun Gunung Rian. Nah, air terjun Gunung Rian ini terletak di Desa Rian, Kecamatan Sesayap, Tanah Tidung, Kalimantan Utara. Jadi Gunung Rian ini merupakan salah satu hutan lindung yang sangat luas yang ada di Kabupaten Tanah Tidung. Jadi katanya air terjun ini tuh ada 7 tingkat. Tapi kemarin nanya-nanya sama orang lokal, ternyata ada 12 tingkat. Tapi yang bisa kita naikin itu cuma sampai tingkat ke-7. Tapi kalau mau naik sampai ke tingkat 12 itu bukan lewat jalan ini, ada jalan lainnya lagi. Nah, begitu katanya. Tapi ini sumpah ini keren banget sih, guys. Oke, ini sekarang jam 10:30. Tadi kita jalan jam 10-an. Jadi 30 menit dari Malinau itu ternyata ada wisata air terjun Gunung Rian. Nah, ini aku sama lo, Bek. Kita mau cobain. Nah, air terjunnya kelihatan dari sini. Tinggi banget. Kelihatan dari bawah. Wow. Jadi kita bayar dulu satu orang 2.000. Oke, ini jalan masuknya kayak gini. Jadi udah aman ya, udah semen ya, Bek ya? Udah. Bek, ini kayu lebih besar daripada. Kamu bisa peluk nggak ini? Nggak bisa kamu peluk ini, Bek. Nah, ini udah masuknya ini. Oke, kayak gini trail ini. Itu udah semen sih tapi licin, makanya ada pegangannya. Tapi hutannya nih, tuh rimbun, asik. Wah, asik banget nih. Coba dengerin suara airnya. Di situ kita turun tangga. Tangganya bagus tuh. Kayak tangga di mall Tubiknya. Apa Masih bilang jauh. Wih.
Wah, asik banget nih. Gimana, Bek? Mantap. Mantap ya? Capek. Oke, jadi aku sudah sampai di air terjun Gunung Rian. Dan katanya air terjunnya ada 7 tingkat. Ini kayaknya tingkat yang pertama nih. Tapi ini aja udah adem, cakep. Oh, cakep banget. We're up when we should sleep. No better company I keep. Ini tingkat pertama, terus naik 7 tingkat itu nanti ini ada jalur sampai sana-sana tuh. Oke, kayaknya cukup untuk air terjun Gunung Rian. Karena ngejar waktu, kita udah mau setengah jam di dalam sini, jadi kita mau cabut lagi ke arah Tanjung Selor. Ayo Bek, masa nggak kuat? Gitu aja kah, anak gym. Bos. Kuat ya, Bos. Oke, kita balik dulu, kita meninggalkan Gunung Rian. Kita lanjut lagi perjalanan ke Tanjung Selor. Jadi setelah kurang lebih setengah jam di dalam Gunung Rian, kita back to the road. Terus kita ngelihat, ada kebakaran hutan. Dan ternyata kita ngelewatin kebakaran hutannya. Dan ini tuh bener-bener panas ya guys, di pinggir jalan ya. Ini aku nggak tahu ini kebakar sendiri atau dibakar orang, tapi serem tuh, liatin tuh. Oke, selamat siang dari Pencagu. Namanya Pencagu, tadi nanya orang. Jadi kita lagi makan di rumah makan Mbak Rima. Aku pesen rawon. Lu Bek pesen apa Bek? Soto. Rawon. Ini aku rawon. Ini Bek soto. Cobain Bek. Cobain lu Bek. Kasih review orang-orang Bek. Wah, sudah kubilang. Jadi ini nama orangnya nih Mbak Rima. Mencagung. Ini nama Mencagung. Pokoknya deket-deket ini nih, Tanjung Selor ke Lumbir Salim Batu ya, daerah situlah pokoknya. Oke, akhirnya nyampe di Tanjung Selor. Ini lagi ada di Hotel Grand Anugrah. Jadi tadi kita ke Hotel Anugrah biasa. Pokoknya kita cari-cari tuh beberapa tempat itu tuh penuh karena kalian tahu apa? Kemarin itu penutupan Irau di Bulungan. Hari ini pembukaan Irau di Kemarin itu penutupan Irau di Malinau. Hari ini itu pembukaan Irau di Bulungan. Kenapa mereka sebelah-sebelahan? Kok kayak saling enggak bercanda. Cuma intinya di sini hotelnya penuh. Jadi ini Hotel Grand Anugrah agak pinggir dikit, kayak baru mau masuk gitu. Jadi ya, nanti kita lihat kamarnya. Ini kamarnya nih. Oke nih Bek. Ini kamarnya kayak gini. Grand Anugrah. Oke lah. Oke ya Bek. Oh, kamar mandinya. Asyik juga nih. Oke, good morning everyone. Ini hari ke-6. Hari ke-6 ya, bener deh? Iya. Jadi ini masih di Hotel Grand Anugrah. Aku mau prepare jalan duluan ke Berau karena Lubek masih ada yang harus diurus. Aku mau ke Berau duluan karena aku mau ganti ban. Seperti yang kalian tahu, banku udah sisa benang. Nggak tahu nih sampai Berau enggak juga. Jadi ya, OTW Berau. Ciao, kukuy. Jadi Tanjung Selor ke Tanjung Redep itu tuh cuma 100-an kilo, tapi ini aku kena hujan. Akhirnya berhenti untuk pakai jas hujan. Terus setelah sampai aku karena pas kebetulan jam makan siang, akhirnya kita mampir di KFC Berau, lalu aku langsung menuju bengkel. Oke, selamat siang dari Berau. Hari ini, siang ini aku sudah ada di Taruna Motor. Tuh, Taruna Motor. Jadi ini rekomendasi teman-temanku, katanya kalau mau di Berau mau ke bengkel, nah itu tuh kesini. Dan karena ban motorku habis, jadi kita akan mau ganti ban motorku sekalian. Nah, jadi ini keadaan ban motornya. Ini benar-benar sudah sisa benang doang ya. Tuh, benar-benar cuma benang.
tengahnya, jadi kita mau ganti. Oke, jadi ini aku ganti FDR, namanya FDR Maxstream. Nah, ini peruntukannya itu sebenarnya untuk supermoto, tapi ini juga bisa dipakai untuk motor lain. Nah, ini tuh fungsinya dia itu intermediate compound, jadi tengahnya lebih keras daripada pinggirnya. Pinggirnya agak soft, tengahnya agak keras. Supaya tengahnya ini awet, tapi kalau dibawa ningkong masih enak. Dan ini groove-nya ini bisa supaya kita enak di jalan yang tanah atau batu-batu kecil, off-road, ya off-road inilah, off-road ringan. Halo, selamat malam dari Berau. Jadi aku sama Lubek mau pergi cari makan. Kita makan apa malam ini tapi kita belum tahu. Kita pakai satu motor dulu, motor Lubek. Nah, dan di Berau malam ini agak cerah. Jadi setelah cari makan, akhirnya kita memutuskan untuk makan Pizza Hut. Terus mampir juga ke EJ Vape Store karena aku mau ganti kapas. Setelah itu ya itulah untuk hari ke-6. Oke, good morning from Berau, Tanjung Redep. Jadi ini jam 6.45. Bentar lagi kita mau jalan, kita ke Biduk-Biduk. Dan cuaca terlihat sangat cerah. Lubek udah ready duluan. Gimana, Bek? Mantap. Ready ya, Bek? Yuk, mari kita gas Mari kita gas ke pantai. Wih. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung OTW sambil menikmati matahari pagi. Ini perjalanan kurang lebih sampai ke Teluk Sleman itu Biduk-Biduk itu sekitar 6 jam lebih. Tapi sebelum itu kita mampir dulu ke rumah mekanik kita, Adi Prabowo. Oke, sekarang kita ada di Kampung Suaran. Namanya tuh Kampung Suaran. Jadi setelah melewatin hutan-hutan, kita akan mau kampung. Surprise, ini jalannya bagus tuh, semen. Nah, kita lagi di rumah mekanik andalan kita, Mas Adi Prabowo. Tapi ini rumahnya yang di kampung sini, bukan di Samarinda. Nah, jadi rumah Mas Adi tuh kayak gini, langsung seberangan sama masjid. Ternyata orangnya sangat-sangat Islami, religius. Nah, kita di mantap bro, dar. Nah, terus kita dikasih sarapan. Nah, ini Mas Adinya. Halo Mas Adi. Halo, baru bangun aku coy. Kita makan pagi dulu di sini, baru kita lanjut jalan lagi. Masih sekitar 6 jam baru kita sampai ke Biduk-Biduk. Wah, nih ada Ibu Mas Adi. Halo Ibu. Iya sayang. Dapat minum juga. Setelah sarapan pagi dan ngobrol-ngobrol santai dengan keluarga Mas Adi, kita akhirnya meninggalkan rumah Mas Adi. Kita lanjutkan perjalanan dan di sepanjang jalan itu banyak desa-desa dan perusahaan-perusahaan. Nah, biasanya kalau ada gerbang desa, itu aku mampir buat ambil video dan foto sedikit-sedikit. Terus jalannya juga bervariasi, ada yang bagus, ada yang enggak. Dan sepanjang jalan juga karena banyak kampung, jadi kita bensin aman ya. Ada yang 13.000, ada yang 15.000 per liter. Untuk sampai ke sana kita nggak perlu takut tersesat karena jalannya itu emang cuma satu dan banyak penduduk jalannya juga. Jadi aman lah. Oke, selamat siang semuanya. Sekarang sudah jam 11 dan aku lagi di Dava Motor. Karena rantainya itu dari tadi berisik dan jalannya berdebu dan kurang bagus. Jadi kita beli chain loop untuk melumasi rantai. Nah, ini Lubek lagi pakai. Saya atas nama Reza Matando dan teman saya Timotius Lubek, kami berterima kasih kepada Provinsi Kalimantan Timur telah membangun jalan. Berkat Anda semua, perjalanan kami menyenangkan. Jadi sepanjang jalan sekitar 250 kilo itu ada memang rusak, tapi ada juga yang lagi diperbaikin dan kualitasnya tuh jalannya bagus ya. Jadi mungkin nanti bakal lebih enak jalannya. Wow, nasinya loh, baik kita dicintai sama mbaknya. Sakit flu. Aduh. Kamu dimanjakan sama aspal Jawa, kamu sudah aku bilang. Touring malah belum. Cari apa kamu? Sana. Setelah selesai makan di Tali Sayan, kita lanjutkan perjalanan lagi. Aku juga udah nggak nge-track ini jam berapa, tapi senang aja sih ngelihat di sepanjang jalan tuh banyak desa. Nah, ini udah mulai dekat-dekat pesisir pantai, tapi kadang-kadang ada masuk-masuk juga ke agak dalam hutan-hutan. Dan ini surprisingly tempatnya rame loh guys, tempatnya tuh rame. Selamat hari Minggu. Dan kita akhirnya sudah sampai di
Biduk-biduk. Setelah perjalanan panjang, akhirnya kita sampai ke Biduk-biduk. Nah, dari gerbang Biduk-biduk tadi tuh sudah mulai kelihatan pantai. Jadi kiri kanan tuh sudah mulai pantai semua dengan dihiasi sama pohon-pohon kelapa yang tinggi-tinggi. Langitnya lagi bagus-bagus banget, biru-biru banget. Lalu setelah itu kita cari cara gimana caranya biar kita bisa nyebrang ke Labuan Cermin, karena itu goalsku sih. Oke, selamat sore semua. Akhirnya kita sampai di Labuan Cermin. Kita mau nyebrang dulu. Aman kan ini? Miring sekali. Bening bet. Bening banget. Nyebrang Labuan Cermin itu kurang lebih 5-7 menit dan biayanya 100.000 per orang. Jadi kami bayar kapal itu 200.000 dan wow, ini emang super duper bening banget. Oke, jadi welcome to Labuan Cermin. Ini danau yang terkenal banget di Kalimantan Timur, di daerah Biduk-biduk. Nah, dan satu kata pertama kali aku datang di sini tuh asri. Jadi bener-bener yang kayak nature banget. Tuh semua tuh kayu-kayu. Even ini walaupun kelihatannya kotor, tapi ini daun semua. Tapi kelihatannya jadi bersih, asri gitu. Aku seneng sih lihat. Nah terus tadi aku tuh tanya omnya, Om kenapa ini kan hari Minggu tapi kok sepi? Omnya bilang karena masih belum boleh mandi karena pagarnya itu masih rusak. Nah kenapa pagar berpengaruh sama mandi? Karena sempat banyak berita kalau di sini itu ada buayanya, jadi orang tuh takut berenang. Nah jadi Labuan Cermin tuh sebening ini guys. Tuh bisa lihat kayu di bawah sana. Wow. Dinamain Danau Dua Rasa karena dia tawar, asin dan tawar jadi satu, makanya bisa bening begini. Mungkin sebening itu. Coba lihat sebening itu. Ada ikannya. Jadi aku nggak bisa berhentinya bilang kalau Labuan Cermin itu emang sebening itu dan sebagus itu. Tempatnya itu asri dan meneduhkan hati banget ya kalau kita kesana itu. Menikmatin diem aja gitu, nikmatin tempatnya itu emang enak banget. Nah setelah dari Labuan Cermin kita balik. Nggak berapa lama kita lanjutin perjalanan kita ke daerah Teluk Sulaiman. Nah dari Labuan Cermin ke Teluk Sulaiman itu harusnya sih nggak jauh-jauh banget, cuman karena kami tuh sangat-sangat menikmatin kampung Biduk-biduk ini, jadinya butuh waktu yang sedikit agak lama. Welcome to Teluk Sulaiman. Nah Teluk Sulaiman itu udah ujung banget dari Biduk-biduk, tapi bisa sih muterin gitu. Cuman memang ini tempatnya enak banget kalau mau ngelihat sunset di sini. Tuh jadi tempatnya tuh kayak gini. Jadi kalian bisa lihat ini udah pelabuhan terujung. Nah itu ada pulau, ada gunung. Itu nggak tahu itu apa, namanya apa. Nah baratnya di sana. Jadi sunset will be there. Ya udah ini ujung, udah di sana, udah nggak bisa kemana-mana. Cuma bangunan-bangunan habis itu buntu. Tapi kita bisa muterin ini. Nanti kita akan muter. Kita cari pantai di sana. Jadi kita muterin teluknya. Pertama tuh jalannya aspal sampai 10 menitan. Habis itu diganti dengan jalan tanah gini. Kata orang sih ini jalan perusahaan ya, jalan logging. Tapi ini udah mau diaspal semua karena udah diambil alih sama pemerintah provinsi. Oke, ini jalan menuju Lamin Guntur. Jadi ini tuh menghubungkan Biduk-biduk dan daerah kalau di peta tuh di bawahnya lagi ke arah utara, ke arah selatan. Nah, aku pengen punya dokumentasi di sini sebelum jalan ini jadi. Jadi kalian bisa lihat nih, ini baru didorong sama doser. Nah, ini juga baru digali-galiin. Ada temanku. Habis itu kita ketemu aspal lagi setelah dari jalan logging itu dan wow, ini keren. Aku nggak tahu nih tempat namanya apa, tapi ini bagus. Ini ada pantai sendiri.
Terus kelihatan pulau. Ini apa nih? Kalau nggak salah Pulau Kaniungan. Ada jembatan juga nih buat kapal. Keren sih. Rumah-rumahnya kayak gitu. Nah, habis dari tempat tadi yang belum ada namanya itu, kita lanjutkan perjalanan. Sebenarnya tempat tadi tuh udah bisa nginep, tapi kita belum tahu namanya apa. Tapi kita memang niatnya ke Lamin Guntur, jadi kita ke Lamin Guntur. Dan ini adalah tempat yang lagi rame banget di TikTok. Kalau kalian search biduk-biduk itu, yang keluar itu jalan ini, bukan jalan biduk-biduk yang tadi. Oke, akhirnya kita sampai di, aku nggak tahu sini namanya apa, tapi ini masih kayaknya daerah biduk-biduk nih. Nah, di ujung jalan ini kita udah bisa sampai ke yang namanya Lamin Guntur. Nah, pantainya tuh bersih, putih, dan emang enak banget untuk dinikmatin. Entah itu pagi, entah itu sore. Terus dia juga ada pelabuhan kayak gini. Ini cocok banget buat ngeliatin sunset. Kalau duduk di sini diem aja itu udah, sumpah sih enak banget, adem di hati, adem di mata, adem di pikiran udah pokoknya. Jadi kita baru aja check in di Lamin Guntur. Such a long day. Hari ini kita riding berapa? 11 jam. Panjang lah pokoknya, dari pagi sampai, dari matahari terbit sampai terbenam. Bukan karena apa? Karena kita ya namanya juga konten ya, bikin ini bikin itu, mampir sini mampir situ. Jadi aku akan spill Lamin Guntur, tapi nggak malam ini, mungkin besok. Wah, gila sih, dapat bulan merah banget malam ini. Oke, sekarang setengah 10. Aku sama Lubek mau pergi cari sinyal karena di sini susah sinyal, ya kan? Iya, nggak ada sinyal. Nah, tadi kita ke tempat pertama tapi kita nggak ketemu. Jadi kita mau ke kampung satunya, sekitar 3 kilo. Katanya ada sinyal. Mari kita coba. Oh, kamu bisa ngirim pesan, ha? Aku nggak bisa. Dapat sinyal. Oke, selamat pagi dari Lamin Guntur. Jadi pagi ini jam 7. Kita ketemu beberapa rombongan, itu kita mau pergi snorkeling. Nah, aku sebelum pergi, aku mau kasih lihat kalian Lamin Guntur nih sekeren apa sih. Let's go check it out. Jadi ini yang namanya DOG Lamin Guntur nih. Lamin Guntur yang pertama kali itu ini. And then setelah itu dibangunlah ini Lamin Guntur Eco Lodge. Nah, jadi kalau kita mau nginap, kita nginapnya di sini. Mari kita masuk, langsung aja tuh. Di sebelah sini ini resepsionisnya, terus ada dining area. Jadi kalau kita mau makan, mau apa itu bisa di sini. Ada dapur umumnya juga di belakang sana. Terus ini jalan masuknya kayak gini. Nah, ini rumah-rumah yang kalian lihat ini. Nah, ini yang tempat kita nginap. Jadi di bawahnya itu gazebo, di atasnya itu kita bisa tidur. Itu harganya 550 per malam. Terus ada juga, ini kandang burung, lucu banget burung-burungnya. Nah, terus ini ada bangunan juga, aku nggak tahu, aku belum nanya. Terus ada toilet juga kiri kanan. Nah, jadi gazebo itu kayak gini. Ada yang ada ini, ada tempat santainya. Ada yang kosongan. Sekarang kita naik ke atas. Nah, naik ke atasnya tuh kayak gini. Tanggaan dulu. Terus langsung kamar deh. Nah, di kamar ini, sorry kamarnya berantakan karena tadi malam kita di sini. Terus kalau kita keluar, dar. Nah, keren banget gak sih? Langsung laut guys. Langsung laut. Nah, ini daerah pantainya mereka. Coba lihat pasirnya putih banget. Ya, asli jernih. Terus ada ayunan ala-ala, tapi belum dibaikin. Nah, sekarang kita akan ke sana karena itu kapal kita untuk snorkeling. Oke, my friend, are you ready? Ready, go. Are you feeling good already? Feeling good apapun, udahlah. Pokoknya mah ready dulu aja. Yang penting gas. Ready dulu aja, anjay. Senang gua. Mari kita mancing. Enggak, snorkeling. Snorkeling. Jadi ini akan garansi aku akan gosong karena
nggak bawa topi, nggak bawa apa-apa, cuma koloran. Tuh, Lubek masih agak prepare karena dia pakai sunscreen. Udahlah, yang penting gas. Nah, jadi kapal yang kita pakai kurang lebih kayak gini. Serius, masih cuma satu. Kita 12 orang sih. Nah, terima kayak gini. Kalian bisa lihat airnya. Tuh airnya. Wih, ini bening banget, udah kayak di Maratua cuy. Nah karena ini sudah setengah 8, jadi matahari udah agak tinggi. Padahal di sini tuh paling terkenal tuh Sunrise Beach-nya. Itu tadi Sunrise Beach, ya bagian pantai sana. Nah ini ujung dermaga tuh kelihatan tuh. Nanti matahari keluar dari pulau sana atas. I'm holding the last light. I'm holding the last light. Bek, jangan takut Bek. Oh licin. Jatuh ya ke air Bek. Dadah apa? Jadi this is a situation. Nah, kita Jadi kapten yang baik. Siap, iya Pak. Kamu nggak jadi kapten, nggak pecat kamu jadi. Iya, ini training dulu masih. ini sudah seminggu nggak syukuran. Sengaja. Jadi tadi malam itu pas kita lagi nongkrong di restonya Lamin Guntur, kita ketemu beberapa bapak-bapak. Mereka satu kelompok, terus mereka ngajakin kita untuk snorkeling, untuk lihat penyu sih, lebih tepatnya untuk lihat penyu. Nah jadi kita diajak naik kapal untuk ke satu daerah, aku nggak tahu di daerah mana. Pokoknya kita udah ngelewatin Pulau Kaniungan. Jadi itu kayak teluk-teluk gitu juga sih, tempatnya bagus dan tenang. Perjalanan sekitar 30 sampai 40 menit naik kapal, tapi tergantung nanti kalau kapalnya lebih gede itu pasti lebih cepat, tergantung mesinnya sih. On the beach, I fell for you. And I think I'm Jadi kita udah sampai. Pokoknya kita akan lihat penyu di dekat daerah sini. Nah kita nggak bisa pakai kapal gede karena suara mesinnya itu akan mengganggu penyunya. Di kapal kecil, nah lihat ini udah agak dangkal, kelihatan dasar. Ada terumbu karang juga, bagus-bagus. Oke, jadi sebagian ini naik perahu kecil, nah yang tidak bermotor supaya penyunya tidak lari. Jadi gini ini. Oh, kalau di sini ada pantai nih. Wow. Udah lucu banget. Ini kayaknya ada arus dari sungai. Nah itu, jadi dia berusaha melawan arus. Capek. Aku disuruh dayang nggak mau. Nggak mau dayang buat? Nggak mau. Nggak. Apa sih yang nggak mau? Aku mau berenang aja. Wih, emang bisa? Weh, bos, kemana-mana sendiri nih bos, kemana-mana bos. Masa apa nggak bisa bos? Oh, dapat Bukan penyunya. ya ini depanku. Wih, Kalimantan nih bos. Oh iya. Biar aja kamu gosong. Biar aja kamu gosong. Setelah lihat-lihat penyu, akhirnya kita makan bareng guys. Nah, ini kita bawa bekal. Makan semua. Kiri mabok ya. Oh ya Pak, coba. Udik. Akhirnya kita nyampe di. Kita di Lamin Guntur lagi. Jadi ini karena surut. Wah, lihat ini. Nah, ini bening banget guys. Jadi perjalanan untuk lihat si penyu tuh kurang lebih 30 menit. Tapi nanti mungkin beda kapal, beda waktu, beda timing. Gitu. Ini aku bisa bilang pasirnya enak, lembut di kaki. Bagus banget sih Lamin Guntur. Ini udah kayak semi Maratua ya, Bek. Yoyoy. Lautnya bersih, airnya tuh bening banget. Oke, sekarang aku lagi ada di Villa Sea View. Nah, ini teras depannya. Jadi ada hammock sama meja.
Terus ini ada 3 kamar, ini 1, ini 2. Yang 3 di sana. Terus ada dapurnya. Jadi ada dapur, ada meja makan juga. Coba lihat. Lengkap. Terus view-nya kayak gini. Dar. Nah. Terus kita coba lihat kamarnya. Kamarnya gini. Tuh. Kamarnya jendela full, bisa dibuka. Jadi kalau dari kamar tuh kayak gini. Ya. Terus ada toiletnya. Toiletnya bersih. Sampai mati. Sini kalau jendela belakang langsung view jalanan. Gitu ya. Terus kalau kita sewa villa sea view, terus kita makan di meja makan, terus kayak misalnya kalian rame-rame pergi makan di meja makan. Nah, kalau kalian makan siang itu view-nya kayak gini. Cakep banget. Nih, ada spot juga yang suka sendirian nyantai di bawah pohon, terus view-nya langsung laut. Cakep. Terus aku mau kasih lihat kalian ini playground-nya mereka. Tuh, jadi dari ini banyak mainan anak-anak banget. Ya, nah itu view-nya langsung ke laut. Cakep. Nah, kalau kita ke atas terus kita jalan-jalan di jembatan kayu ini. Nah, view-nya kayak gini nih. Tuh langsung pasir pantai putih. Tapi karena ini udah mau siang jadi airnya surut. Tuh, ini airnya surut banget nih. Terus bisa kita lihat kalau pantai Lamin Guntur ini tuh pasirnya sampai ke sana. Beda sama sebelahnya, langsung karang. Jadi kita nggak bisa main banyak-banyak. Nah, ini tadi kapalku di sini, terus sejalan kaki, pasirnya enak banget, lembut. Oke, jadi itu dia perjalananku ke Lamin Guntur. It's such a nice place. Aku berharap bisa balik lagi ke sini suatu hari nanti kalau jalan sudah lebih enak. Nah, itu yang aku bisa kasih tahu kalian. See you in the next jalan-jalan. Bye-bye. Oke, setelah dari Lamin Guntur, akhirnya kami siap-siap untuk balik ke Samarinda. Nah, tapi ini nanti kita akan lewat, bukan lewat Berau lagi, tapi lewat jalan sawit kalau kata orang-orang ya. Terus nanti ada nyebrang juga di pelabuhan. Nah, terus ini kita bisa lihat Lubek tuh ternyata takut kalau turunan curam dan jalannya jelek. Jadi aku beberapa kali harus assist dia untuk bantuin dia bawain motornya turun. Tapi lama-lama akhirnya dia bisa juga. Memang sebuah ketakutan tuh harus dihadapin supaya kita bisa jadi orang yang lebih baik dari hari kemarin. Anjay. Dari Desa Batu Putih simpangan itu masuk ke jalan ini tuh kurang lebih sampai ke pelabuhan itu mungkin 100 kiloan. Dan jalannya itu emang kurang bagus ya. Kita harus sampai kempesin ban supaya kalau di jalan sawit itu enak. Dan ini Lubek lagi tambah oli karena motornya itu mulai ngebul. Di dalam itu sama sekali nggak ada sinyal, susah. Setelah itu kita sampai ke sebuah simpangan di desa. Aduh, nggak baca lagi aku apa, tapi ada gereja di sini. Udah masuk ke daerah Sangkulirang. Karena habis hujan tadi itu jadi jalannya becek. Akhirnya motor penuh lumpur semua. Terus jalan udah mulai sore, matahari udah mulai teduh, udah nggak panas lagi. Dari jalan basah ketemu jalan kering, ketemu hujan lagi. Ya namanya juga touring pasti kayak gitu sih. Jadi kita memutuskan untuk tidak pakai jas hujan karena akan percuma kalau di depan lagi kering. Setelah itu kita nyampe di pelabuhan GM akhirnya. Nyebrang ini sekitar 15 menit, 20 menit gitu aku lupa. Karena di pelabuhan ini udah lumayan sinyal, jadi udah bisa main handphone. Aku bisa telepon, Lubek juga bisa ngabarin pacarnya, aku bisa ngabarin pacarku. Dan sampai di ujung sana matahari udah mulai terbenam. Oke, ini dia akhirnya kita sampai di pelabuhan GM yang di daerah yang mau ke Sangkulirang. Tadi kita
Setelah keluar dari pelabuhan GM, kita udah dapat malam ya, dan di sini tuh jalannya masih dibaik-baikin gitu, banyak pengecoran. Tapi nggak tahu kenapa ini jalan rame banget. Sampai akhirnya kita sampai di Bengalon. Oke, selamat malam. Ini setengah 10, kita lagi ada di apa nama tempatnya? Kapidoka di daerah Bengalon. Kafe keren. Jadi coba lihat. Nah, ini tempatnya nih, gini nih, terus banyak. Pokoknya estetik dia, ininya lantai juga kayak gini. Ya. Gimana, Bek? Aman ya? Iya. Oke, ini setengah 11, lagi di Bengalon, habis nongkrong di kafe. 200 kilo lagi baru sampai rumah, jadi sekitar 5 jam. Nah, lo Bek punya kata-kata apa tuh, Bek? Jangan semangat, tetaplah menyerah. Jadi kita sampai Samarinda itu kurang lebih jam 5 pagi. Setelah melewatin perjalanan yang panjang, kita banyak juga berhenti-berhenti karena emang dingin dan capek. Lubek sampai pakai jas hujan. Terus memang berhenti-berhenti juga, isi bensin dan segala macam. Oke, jadi itu perjalanan kami selama kurang lebih 8 hari ke daerah utara dari Kalimantan. Sebelum video ini berakhir, aku pengen bilang terima kasih kepada orang-orang yang sudah berpartisipasi di perjalananku kali ini. Terima kasih buat Lubek yang udah ngajakin aku ke Malinau lagi dan nemenin ke biduk-biduk. Terima kasih juga buat keluarganya Casey yang udah menerima kita dengan baik. Terima kasih untuk keluarga Mas Adi juga yang sudah kasih kita sarapan, menampung kita. Terus terima kasih juga buat orang-orang yang di Lamin Guntur yang sudah baik banget sama kita, hospitality-nya baik banget. Dan buat kalian yang sudah nonton juga, jangan lupa jalan-jalan. Nikmatinlah apa yang ada di sekitar kita, tempat yang bagus, orang yang baik, langit yang cerah, sunset yang indah. Apapun itu sebisa mungkin dinikmatin karena life is short, hidup itu singkat dan kalian harus bisa nikmatin sebagaimana kalian pengen menikmatinya. Jadi jangan terlalu dengerin kata orang lain karena yang menjalani hidup adalah kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you, bye-bye.